Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Bimbingan Konseling dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau Hamka sedang melaksanakan kegiatan PLP 1 di SMP Negeri 8 Depok. Perkenalkan, nama saya Rasya Dani Rizky Alvaris dan teman saya Dia Puspitasari, Alivia Andayani, Tadawar Pujastuti, Dia Fitranita, Hanifan Musliman, Dian Kaluisa, Jihan Haliza. Oke. Selamat menyaksikan. SMP Negeri 8 Depok adalah sekolah menengah pertama terakreditasi A yang beralamat di Jalan Komplek Timah, Kelapa II, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Ini adalah lingkungan dan suasana di SMP Negeri 8 Depok. Pada PLP 1, kami melakukan wawancara dan juga observasi. Berikut adalah hasil wawancara dan observasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, perkenalkan Pak, kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau Hamka dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Kami mendapatkan tugas PLP 1 di SMP Negeri 8 Depok, yaitu berupa observasi dan wawancara. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Depok. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asya Dani Rizky Alvaris, dan ini teman saya namanya. Saya Dia Puspitasari. Ya. Nah, sebelum kita memulai wawancara ini, mungkin izin Bapak untuk memperkenalkan diri kepada dosen-dosen di dalam wawancara. Ya. Nama Bapak boleh disebutkan dan jabatan di SMP Negeri 8 Depok. Ya, nama saya Antoni dan sebagai Kepala SMP Negeri 8 Depok. Bagaimana struktur organisasi dan juga tata kerja di sekolah ini? Ya, kalau struktur organisasi gini ya, jadi itu ada contoh struktur organisasi. Jadi di atas itu adalah kepala sekolah, kemudian ada garis pisah-pisah yang sejajar, itu komite sekolah. Garis putih artinya hanya garis koordinasi saja, bukan garis instruksi. Jadi antara kepala sekolah dan komite sekolah ini sejajar, tetapi sifatnya koordinasi. Kemudian di bawahnya itu ada wakil kepala sekolah yang terdiri dari 4, yaitu bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana, kemudian bidang humas. Nah, bidang sarana prasarananya sesuai dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2016, bahwa di SMP itu hanya ada 3 wakil bidang, maka yang satu kita masukkan sebagai koordinator yang menangani sarana prasarana. Nah, jadi kalau wakilnya hanya ada wakil bidang kesiswaan, wakil bidang kurikulum pembelajaran, dan wakil bidang mas. Untuk sarana prasarananya itu sebagai koordinator yang menangani sarana prasarana. Nah, di bawahnya maaf tadi ada juga yang sejajar dengan wakil bidangnya adalah bendahara sekolah. Nah, dengan bendahara sekolah dengan wakil tadi sifatnya juga putus-putus. Harusnya ini hanya koordinasi saja, tidak berupa garis instruksi ya. Bisa dibayangkan ya, jadi kepala sekolah sejajar dengan komite sekolah, tapi ini garisnya putus-putus, sifatnya hanya koordinasi. Terus kemudian ke bawah itu adalah wakil kepala sekolah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sejajar ini ada garis putus-putus juga, ini bendahara sekolah. Nah, antara wakil dengan bendahara sekolah ini sifatnya koordinasi, tapi yang kepala sekolah dengan bendahara sekolah ini adalah garis instruksi, bukan koordinasi lagi.
Dan kemudian di bawahnya itu ada wali kelas, kemudian bawahnya lagi ada guru-guru. Bagaimana cara mengimplementasikan peraturan di sekolah ini? Ya, peraturan di sini ada dua ya. Peraturan siswa berarti itu tata tertib siswa, dan bisa peraturan ke guru karyawan. Berarti ini mengenai kode etik guru, kode etik karyawan, bahkan kode etik kepala sekolah. Nah, untuk tata tertib siswa, ya kita ketika awal yang disebut dengan masa orientasi peserta didik, masa orientasi siswa, itu kita perkenalkan, kita sosialisasikan tata tertib siswa. Kemudian setelah masa orientasi itu, sekolah mengajarkan pertemuan orang tua murid. Nah, di situ juga kita sosialisasikan. Setelah disosialisasikan, baru kemudian ada masa pengenalan ya istilahnya. Jadi tidak langsung sanksi. Istilahnya pembinaan dulu, bukan masa pengenalan, tapi masa pembinaan dulu, masa pembinaan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, baru setelah itu efektif tata tertib itu kita terapkan. Kalau sudah diterapkan berarti otomatis ada sanksi kalau yang melanggar. Seperti itu. Dan untuk guru ya kita sampaikan ke guru ada perubahan-perubahan jadi perubahan tata tertib pada guru maupun karyawan ya kita sosialisasikan. Aturan itu bisa dari peraturan Menteri Pendidikan, bisa dari wali kota, itu bisa sosialisasikan. Sama seperti sekolah tadi, untuk guru ada teguran istilahnya kalau ada pelanggaran peraturan. Apakah ada kegiatan seremonial formal yang rutin dilakukan di SMP Negeri 8 Depok? Kalau seremonial formal, kita biasanya di awal dengan akhir siswa masuk ya. Kalau awal masuk mereka biasanya ada MOS, orientasi siswa. Kemudian nanti terakhir dengan pelepasan. Hanya pelepasannya ini memang bervariasi tergantung dengan kesiapan dari komite kelas 9-nya, apakah bisa di sekolah, apakah bisa di luar. Tapi secara rutin itu memang kita rutin laksanakan. Jadi setiap awal mereka masuk di kelas 7 dan di akhir mereka belajar di SMP. Apakah kurikulum yang digunakan dalam kegiatan belajar dan mengajar di SMP Negeri 8 Depok dan bagaimana cara menerapkannya? Ya. Kurikulum yang kita pakai sesuai dan karena kita sekolah negeri juga ya, kemudian berdasarkan hasil angket dan lain sebagainya yang dari Kemendikbud, ternyata kita masuk ke dalam, untuk kurikulum merdeka kita masuk ke dalam level mandiri berubah. Jadi untuk kelas 7 kita sudah menerapkan kurikulum merdeka dengan level mandiri berubah. Artinya semua guru-guru meningkatkan kompetensinya, meningkatkan pemahamannya kurikulum merdeka, meningkatkan kompetensinya dalam menyusun administrasi pembelajaran dan semuanya tentang kurikulum merdeka itu mereka menggunakan platform Merdeka Mengajar. Jadi mandiri. Jadi pelatihannya mandiri. Kemudian di luar mandiri itu kami juga sudah 2 kali melaksanakan workshop IKM, workshop implementasi kurikulum merdeka. Sehingga secara penuh untuk kelas 7 kita sudah menerapkan kurikulum merdeka sampai ke proyek profil Pancasilanya. Tapi untuk kelas 8 dan kelas 9 karena memang kita baru mulai tahun ini, jadi kelas 8 dan kelas 9 kita masih menggunakan kurikulum 2013. Gitu. Jadi ada 2 kurikulum yang kita pakai. Dan sepanjang 1 tahun ini sih semuanya berjalan dengan baik.
bagaimanakah cara guru bimbingan dan konseling melaporkan hasil evaluasi kepada pihak sekolah? Hasil evaluasinya itu biasanya dilaporkan pada saat rapat, untuk rapat awal tahun ataupun rapat di akhir tahun. Jadi melaporkan perkembangan anak, atau misalnya siapa aja nih anak-anak yang membutuhkan perhatian, atau mungkin memang hal-hal yang terlaksana atau yang tidak terlaksana dari BK. Iya, tadi kan dilaporkannya kepada kepala sekolah ya Bu. Kalau misalkan orang tua juga ikuti sosialisasikan atau enggak? Kalau orang tua ikuti sosialisasikan juga, tapi memang rapatnya nggak bareng. Kalau misalnya rapatnya tahun ini kan memang antar guru ya, jadi di situ ada kepala sekolah, ada guru mapel, dan udah pasti ada wali kelas juga. Kalau yang untuk orang tua bisa biasanya gitu dipisah. Dan kalau di sini kan inklusi ya sekolahnya, yang untuk ABK juga bisa dipisah rapatnya. Dipisah gitu ya Bu. Jadi memang ada rapat untuk orang tua yang reguler dan orang tua yang ABK gitu, untuk hasil evaluasi dari bimbingan konselingnya apa. Biasanya kalau untuk rapat seperti itu kan untuk mensosialisasikan ya Bu ya. Diadakannya berapa pertemuan gitu Bu? Biasanya sih kalau misalnya lagi daring dulu itu per angkatan itu pakai Zoom. Cuma kalau misalnya sekarang itu setahun sekali sih biasanya, atau 6 bulan sekali. Semenjak pengambilan rapat kan ya Bu? Sebelumnya biasanya. Oh, sebelumnya. Program OSIS sendiri dilaksanakannya kapan? Program OSIS ini sebenarnya kan karena banyak, jadi tanggalnya pun berbeda-beda. Tapi untuk program-program OSIS sendiri sudah mulai dilaksanakan sejak kami para pengurus OSIS tahun 2022-2023 serah terima jabatan. Jadi sejak hari itu juga sudah ada beberapa program yang dijalankan. Contohnya pengecekan atribut. Itu sudah mulai dari 2 hari setelah sertijab atau seminggu setelah sertijab itu sudah mulai diterapkan. Lalu pengecekan ke setiap sudut sekolah dan penerapan pembuangan sampah juga sudah mulai diterapkan 1 bulan setelah serah terima jabatan. Tetapi untuk beberapa program kerja seperti bakti sosial, berbagi takjil, dan pensi itu kan tidak bisa setiap minggu atau setiap bulan kita laksanakan, sehingga plannya kita ada di akhir kepengurusan, jadi biar lebih meriah. Jadi waktu pelaksanaan programnya itu memang sudah diatur sedemikian rupa ya?